من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pagi hari ini jamaah sekalian, kajian Asmaul Husna insyaallah memasuki pembahasan nama Allah yang ke-28. Nama Allah yang ke-28 yaitu Al-Quddus. Dalam bahasa Indonesia, Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Al-Quranul Karim menyebutkan nama Allah Al-Quddus sebanyak 2 kali. Dua-duanya bergandengan dengan Al-Malik. Dua-duanya bergandengan dengan Al-Malik. Pada ayat yang kedua dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddus al-azizil hakim. Lalu keduanya ada pada ayat 23 dalam surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min, sampai akhir. Jadi 2 kali Al-Quddus dalam Al-Quran, dua-duanya digandengkan dengan Al-Malik. Nama Al-Malik alhamdulillah sudah selesai. Al-Malik artinya Allah Maha berkuasa. Allah berkuasa dengan kepemilikannya. Nomor 2, Allah pun berkuasa dengan wewenangnya. Allah berkuasa dengan kepemilikannya karena Allah memiliki segala-galanya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah langit dan isinya, bumi dan isinya. Jadi kalau semuanya milik Allah, artinya Anda bukan pemilik. Kalau Anda bukan pemilik, berarti begitu Anda sangat lemah. Ini nomor 1. Jadi Allah Maha berkuasa karena Allah memiliki segala-galanya. Nomor 2, Allah berkuasa dengan wewenangnya. Karena Allah lah yang maha memerintah dan Allah pula yang maha melarang. Maha memerintah maksudnya perintah Allah ditaati 100%. Maha melarang maksudnya larangan Allah ditaati 100%. Semua perintah dan larangan selain Allah tidak ditaati 100%. Hanya ditaati dalam batas-batas yang sejalan dengan Allah dan Rasul. Maka kalau ada perintah-perintah yang berlawanan dengan Allah dan Rasulnya, perintah ini tidak boleh lagi ditaati. Nah, setelah Al-Malik disebutkan Al-Quddus, Maha berkuasa, Al-Quddus Maha suci. Kenapa Al-Malik dan Al-Quddus
digandengkan 2 kali dalam Al-Quran? Jawabannya untuk memberikan makna sempurna terhadap nama Al-Malik. Di depan manusia dari dulu sampai kiamat, kekuasaan ini nyaris identik dengan kezaliman, nyaris identik dengan berbagai kesalahan. Nah, oleh sebab itulah Al-Malik digandengkan dengan Al-Quddus, Maha Berkuasa, Maha Suci, karena Allah ingin menyampaikan pesan dengan penggandengan ini bahwa Allah berkuasa dengan kemahasuciannya, sehingga di dalam kekuasaan itu tidak ada kesalahan sama sekali. Di dalam kekuasaan itu tidak ada kezaliman sama sekali, sebab Allah berkuasa dengan kemahasuciannya. Baik, jemaah sekalian, begitu agungnya nama Al-Quddus ini, sehingga ada zikir khusus diajarkan oleh Nabi kita tentang Al-Quddus. Pertama, dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam ruku' dan dalam sujud terkadang membacakan Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Berapa kali? Tidak dibatasi. Terus berapa dong? Sesuaikan saja dengan berdirinya. Kalau Anda membaca ayat yang panjang, maka baca zikir itu lebih banyak. Tapi kalau Anda membaca ayat yang pendek, bacakan zikir itu 1 kali atau 3 kali. Angka ganjil lebih tepat. Subuhun Maha Suci, Quddusun Maha Suci, Rabbul Malaikati Warruh, dialah Rabbnya seluruh malaikat dan dia pula Rabbnya Ruhul Kudus, yaitu Jibril. Kenapa 2 kali Maha Suci ini? Subuhun, Quddusun, Maha Suci, Maha Suci. Karena itu 2 Maha Suci yang berbeda. Subuh artinya Maha Suci dari segala yang negatif. Kudus artinya Maha Suci dengan segala yang positif. Subuh, Maha Suci Allah dari segala yang negatif, sehingga tidak sebesar debu pun ada hal yang negatif berhubungan dengan Allah. Jadi kalau Anda memahasucikan Allah dari hal-hal yang negatif, gunakan subuh. Tapi kalau Anda memahasucikan Allah dengan hal-hal yang positif, gunakan Al-Quddus. Karena Al-Quddus artinya Maha Suci Allah dengan segala hal-hal yang positif. Maksudnya tidak ada satupun kebaikan melainkan semuanya ada pada Allah. Itulah Al-Quddus itu. Al-Quddus Maha Suci karena semua kebaikan ada pada Allah. Subuh Maha Suci karena semua keburukan tidak ada pada Allah. Kalau kita suci mungkin hanya dengan 2 kebaikan, sehingga tidak bisa kita mengaku suci karena keburukan kita masih lebih banyak. Adapun Allah Azza wa Jalla, Maha Sucilah Allah dengan subuh, karena tidak satupun keburukan ada pada Allah. Maha Sucilah Allah dengan Al-Quddus, karena semua kebaikan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda tidak memahasucikan Allah kecuali dengan dua-duanya.
Misalnya Anda maha sucikan Allah dari keburukan, tapi Anda tidak memaha sucikan Allah dengan kebaikan. Anda tidak memaha sucikan Allah namanya. Atau nomor dua, Anda maha sucikan Allah dengan kebaikan, namun Anda tidak memaha sucikan Allah dari keburukan, Anda pun tidak dinamakan memaha sucikan Allah. Jadi sempurnanya kemahasucian Allah itu dengan menggabungkan subuh dan kudus. Subuh, sucilah engkau ya Allah karena tidak satu pun keburukan ada padamu. Kudus, sucilah engkau ya Allah karena semua kebaikan hanya ada padamu. Terkadang kudus ini digantikan dengan wa bihamdih. Maka Anda berzikir subhanallah wa bihamdih. Subhanallah, sucilah engkau ya Allah dari segala keburukan. Wa bihamdihi, terpujilah engkau ya Allah dengan segala kebaikan. Subhanallah, sucilah engkau ya Allah dari segala keburukan. Wa bihamdihi, dan terpujilah engkau ya Allah dengan segala kebaikan. Kalau Anda dipuji paling-paling dengan dua kebaikan, si fulan itu dermawan, si fulan itu orangnya lembut. Untuk nyari pujian yang ketiga udah nggak ketemu lagi. Karena manusia dipuji tapi dengan sifat yang tidak banyak. Siapa yang dipuji dengan segala kebaikan? Hanya Allah. Baik, maka dalam zikir salat juga kadang-kadang kita membacakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha sucilah engkau ya Allah, wa rabbana wa bihamdika ya Allah, dengan pujian, dengan segala kebaikan kepadamu. Nah, kalau Anda renungkan subhanallah wa bihamdihi atau subuhun kudus, Anda akan melihat betapa sempurnanya Allah itu. Sempurnanya Allah dengan dua hal. Tidak ada satu keburukan, satu aib, satu kekurangan pada Allah, tidak ada sama sekali. Nomor dua, sempurna Allah karena semua kebaikan tanpa batas hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kebaikan itu 1 juta? Bukan. Apakah kebaikan itu 1 miliar? Bukan. Kebaikan itu tidak berbatas. Tidak berbatas jumlah, tidak berbatas sifat. Nah, kebaikan tanpa batas itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah perbedaan subuh dengan kudus. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terkadang dalam ruku, dalam sujud Nabi kita membacakan subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Subuh, sucilah engkau ya Allah, tidak ada keburukan padamu. Kudus, sucilah engkau ya Allah, semua kebaikan tanpa batas hanya padamu. Rabbul malaikah, engkaulah ya Allah Tuhannya semua malaikat. Warruh, dan engkau pula ya Allah Rabbnya ar-ruh, yaitu Jibril. Nah, jadi nanti dalam salat-salat zuhur, salat sunnah dan lain-lain sesekali diganti. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ya. Nah, sekarang ada alternatif lain. Subuhun kudus rabbul malaikati waruh, dalam ruku juga dalam sujud. Oh, ini saya tidak dapat keterangannya dulu. Kan kita belajar salatnya dulu waktu anak-anak. Lalu diajarkanlah cara salat, masyaallah jazakallahu khair. Lalu diajarkanlah kita cara salat yang simpel. Cara sholat yang mudah. Itu kebaikan guru-guru kita zaman dulu. Diajarkan tata cara sholat yang simpel. Nah, seiring waktu harusnya kita yang menyempurnakan simpel itu.
Nah, alhamdulillah pagi hari ini Anda sudah dapatkan zikir lain dalam ruku dan dalam sujud. Digonta-ganti. Kemudian ada juga zikir yang kedua dengan nama Allah Al-Quddus, yaitu apabila seseorang selesai salat witir, baik witir di Ramadan ataupun di luar Ramadan, bacakanlah Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang terakhir dianjurkan suara agak dipanjangkan. Subhanal Malikil Quddus. Ini untuk yang ketiga. Subhan, maha sucilah engkau, tidak ada keburukan bagimu. Siapa? Al-Malik, yang maha berkuasa. Al-Quddus, maha suci pula engkau, karena semua kebaikan itu ada padamu tanpa batas. Baik, tidak semua nama-nama Allah ada zikirnya. Misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, maha menyembuhkan, itu tidak ada zikirnya. Nah, tapi ada nama-nama Allah yang istimewa. Istimewa karena ada zikir khususnya. Salah satunya adalah Al-Quddus. Berapa zikir terkait nama Allah Al-Quddus? 2. Zikir salat wajib dan sunnah waktu rukuk dan sujud. Zikir yang kedua adalah zikir salat juga, yaitu salat witir. Dan luar biasanya jemaah sekalian, dari semua salat sunnah yang paling mulia adalah salat sunnah witir. Yang paling mulia adalah salat sunnah witir. Makanya Nabi kita sedang di Madinah atau sedang perjalanan luar kota, beliau masih meninggalkan salat tahajud, tapi beliau tidak tinggalkan salat witir. Nah, untuk salat witir yang sangat luar biasa itu ditambahkan zikir khusus. Subhanal Malikil Quddus, tentu setelah istighfar ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah 3 kali, baru Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Nah, jamaah sekalian, imam kita yang mulia, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan di depan Allah kelak pada hari kiamat, ibadah paling besar nilainya adalah zikir. Ibadah paling besar nilainya adalah zikir. Anda tahu kenapa zikir ini ibadah paling mahal di depan Allah? Sampai-sampai Anda bacakan la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, itu pahalanya sama dengan beratnya langit dan isinya, tambah lagi bumi dan isinya. Itu luar biasa sekali. Emang luar biasa. Nah, kalau Anda bertanya, kenapa zikir ini ibadah yang paling mahal sekali pahalanya? Jawabannya karena setiap zikir mengandung ma'rifatullah. Setiap zikir mengandung makna ma'rifatullah. Ketika Anda zikirkan Allah, la ilaha illallah, di dalamnya ada makna ma'rifatullah. Ma'rifatullah bahwa Allah adalah tauhid esa. Misalnya ketika Anda zikirkan Allah, Allahu Akbar, Anda sedang ma'rifatullah, Anda sedang mengenal kemahabesaran Allah. Anda alhamdulillah, di dalamnya ada ma'rifatullah, yaitu Allah terpuji. La haula wa la quwwata illa billah. Di dalamnya ada ma'rifatullah, bahwa segala kekuatan hanya pada Allah. Jadi, dan Anda tahu jamaah sekalian, ibadah nomor 1 paling tinggi adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu mengalahkan semua ibadah. Makanya zikir ini ibadah paling mahal karena di dalamnya ada ma'rifatullah.
Lalu ibadah paling agung di urutan yang kedua, ibadah hati yang berhubungan dengan nama-nama Allah. Misalnya, saya ini optimis. Alasannya karena Allah itu Ar-Razzaq, ngasih rezeki. Karena Allah itu Ar-Rahman, Maha Penyayang. Semua ibadah hati Anda yang berhubungan dengan nama Allah ini ibadah terbesar di urutan yang kedua. Karena tidak selamanya ibadah hati ini berhubungan dengan nama Allah. Misalnya Anda takut neraka. Anda takut neraka itu ibadah hati, tapi tidak berhubungan dengan nama Allah. Kecuali kalau misalnya saya takut karena Allah Maha Kuat. Oh, itu ibadah hati berhubungan dengan nama Allah. Maka ibadah terbesar di urutan yang kedua adalah ibadah hati yang berhubungan dengan nama-nama Allah. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, mari kita dalami tafsir Al-Quddus ini. Saya sebutkan tafsir Al-Quddus dalam buku, nanti akan saya tambahkan dari tafsir ulama-ulama kita. Di sini penulis mengatakan Al-Quddus artinya adalah At-Tahirul Mutahhir. Al-Quddus artinya adalah yang maha suci dan yang maha mensucikan. Jadi Allah maha suci, sehingga hanya Allah pula yang maha mensucikan. Jadi Anda tidak usah cari kesucian diri dari selain Allah, karena Anda tidak dapatkan kesucian diri itu kecuali dari yang maha suci. Iya, kita perlu mensucikan diri, mensucikan lidah ini agar tidak lagi kotor dengan sampah-sampah. Kita perlu mensucikan mata ini agar tidak kotor lagi dengan sampah-sampah. Kita perlu mensucikan telinga, dan yang lebih penting mensucikan hati. Pertanyaan, siapa yang bisa mensucikan? Jawabannya yang maha suci. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya bukan karena kasih sayang Allah kepada kalian, tidak satu pun di antara kalian yang suci. Tetapi Allah berikan kesucian karena dialah yang maha suci. Nah, dekar jemaah sekalian, Anda ingin mensucikan diri, dan yang mensucikan Anda hanyalah yang maha suci. Makanya semakin Anda setia dengan perintah dan larangan Allah, semakin Anda suci. Semakin Anda menjalankan perintah, semakin Anda menjauhi larangan, Anda akan semakin suci. Karena perintahnya yang maha suci itu perintah yang menghasilkan kesucian, dan larangannya yang maha suci, larangan yang menghasilkan kesucian pula. Allah larang jangan makan riba. Allah larang jangan berzina dan selingkuh. Semua larangan-larangan Allah itu memberikan Anda kesucian. Begitu juga dengan perintah. Allah perintahkan Anda berkata jujur. Allah perintahkan Anda bersedekah. Allah perintahkan Anda salat. Semua perintah-perintah Allah itu memberikan Anda suci. Jadi manusia terbesar mendapatkan kesucian dari yang maha suci adalah seseorang yang paling sungguh-sungguh mentaati Allah dan paling sungguh-sungguh menjauhi larangan Allah. Jadi berapa besar Anda bernoda, seberapa besar Anda meninggalkan perintah, dan seberapa besar Anda menjatuhkan diri dalam larangan. Itulah kadar noda dan sampah-sampah dalam diri Anda. Wa mimma tahhara wa qaddasa bihi bani Adam ma anzalahu fi kutubihi wa rusulihi. Di antara hal yang mensucikan manusia adalah ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan ajaran-ajaran yang diajarkan para rasul. Jadi semua ajaran dalam Al-Quran,
atau semua ajaran yang disampaikan para rasul semuanya mensucikan. Wa ma syara'ahu min at-taharati bil ma'it tahur. Allah memang mensucikan Anda secara non fisik, tapi Allah juga mensucikan Anda secara fisik. Allah sucikan secara fisik, Allah perintahkan kita mandi, Allah perintahkan kita berwudu, Allah perintahkan kita membersihkan najis, Allah perintahkan kita memotong kuku, Allah perintahkan kita membersihkan bulu ketiak dan bulu aurat, Allah perintahkan kita merapikan kumis. Ini semuanya ajaran kesucian terhadap fisik kita. Maka Allah mensucikan fisik kita, dan lebih dari itu Allah pun mensucikan perilaku dan hati kita. Kenapa Allah ajarkan Anda jujur? Agar Anda suci dari dusta. Kenapa Allah ajarkan Anda tawadu, rendah hati? Agar Anda suci dari takabur. Kenapa Anda ajarkan Anda sedekah? Agar Anda suci dari kikir. Kenapa Anda ajarkan Anda menjauhi zina? Agar Anda suci dari kekejian. Jadi tidak akan suci manusia ini kecuali dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi inilah penafsiran Al-Quddus dalam buku kita, yang maha suci dan maha mensucikan. Allah mensucikan kita melalui semua ajaran-ajarannya. Ada ajaran-ajaran yang mensucikan kita secara perilaku dan moralitas. Ada juga ajaran-ajaran Allah yang mensucikan kita secara fisik. Baik, saya tambahkan penafsiran Al-Quddus dari Imam Al-Halimi. Beliau mengatakan Al-Quddus, kata beliau, al-mamduhu bil fadaili wal mahasin. Al-Quddus itu, kata beliau, yang maha disanjung dengan segala kebaikan. Saya katakan tadi, kalau kita manusia ini paling-paling disanjung dengan 5 kebaikan. Untuk menyanjung Anda dengan kebaikan yang ke-6 udah repot carinya. Tetapi Allah Azza wa Jalla disanjung dengan segala kebaikan. Bagaimana dengan Nabi? Oh, Nabi memang disanjung dengan banyak kebaikan. Tapi kebaikan-kebaikan sang Nabi itu kebaikan yang terbatas. Kita sanjung Nabi dengan dermawan, tapi kedermawanan Nabi masih terbatas. Masih pernah orang meminta kepada Nabi lalu Nabi tidak bisa memberi. Tetapi Allah disanjung dengan segala kebaikan, dan setiap kebaikan pada Allah tanpa batas. Nah, ketika Anda menyanjung Allah dengan segala kebaikan, itu berarti Anda telah memahasucikan Allah dari keburukan. Anda sanjung Allah maha memberi, berarti Anda memahasucikan Allah dari kikir. Anda sanjung Allah maha melihat, berarti Anda maha sucikan Allah dari bodoh. Melihat berarti Anda sucikan Allah dari buta. Anda sanjung Allah dengan mendengar, berarti Anda maha sucikan Allah dari tuli. Anda sanjung Allah dengan maha dekat, berarti Anda maha sucikan Allah dari jauh dan jarak. Anda sanjung Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Qawi maha kuat, berarti Anda sucikan Allah dari kelemahan. Baik, jadi Al-Quddus, kata Imam Al-Halimi, adalah yang maha dipuji dengan segala kebaikan. Jamaah sekalian, Imam Ibnu Katsir, saya lihat Imam Ibnu Katsir yang paling bagus menafsirkan Al-Quddus. Dalam tafsirnya beliau mengatakan Al-Quddus al-munazzahu 'anil naqais wal mausufu bil kamal. Al-Quddus itu, kata Imam Ibnu Katsir, yang maha suci dari segala kekurangan-kekurangan
dan yang maha sempurna dengan segala kebaikan-kebaikan. Sehingga penafsiran Imam Ibnu Katsir ini sesuai dengan apa yang tadi kita sampaikan di awal. Maha sucilah Allah karena tidak ada keburukan padanya. Maha sucilah Allah karena semua kebaikan ada padanya. Itulah maha suci dalam penafsiran Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Baik, maha suci Allah dari keburukan. Keburukan apa maksudnya? Segala keburukan tidak ada pada Allah. Ya, misalnya zalim itu keburukan, tidak ada pada Allah. Kikir itu keburukan, tidak ada pada Allah. Suci Allah dari segala keburukan. Nomor 2, suci Allah dari segala keterbatasan. Kasih sayangnya Allah tidak terbatas. Kekayaan Allah tidak terbatas. Kekuatan Allah tidak terbatas. Kenapa tidak ada batas? Karena Allah itu udah sempurna. Yang sempurna itu tidak berbatas. Kalau masih terbatas itu belum sempurna. Kayaannya saya terbatas. Oh, itu karena kekayaan saya bukan kekayaan yang sempurna. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, Maha suci Allah fala yumathilu ahada. Maha suci Allah maka tidak ada yang menandingi dan menyamai Allah. Tidak ada yang menyamai Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satu orang pun yang menyamai Allah. Ya, dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak sesuatu pun yang menyamai Allah. Jadi maha sucinya Allah itu antara lain maha suci Allah dari adanya kesamaan. Betapapun mulianya malaikat tidak bisa menyamai Allah. Betapapun agungnya para nabi, terkhusus nabi kita sallallahu alaihi wasallam, namun tidak bisa menyamai Allah. Tidak ada yang bisa menyamai Allah. Ini kemahasucian Allah. Maha suci Allah bahwa tidak ada yang menyamai Allah. Tidak ada yang setandingan dengan Allah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, di Palestina sana ada satu masjid bernama Baitul Maqdis. Maqdis itu dari kata kudus. Dinamakan Baitul Maqdis, dinamakan juga dengan Baitul Muqaddas. Dinamakan Baitul Maqdis artinya adalah rumah yang suci. Kenapa dinamakan rumah yang suci? Sewaktu renovasi Baitul Maqdis berhasil selesai dilakukan oleh Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Baik. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma awwalu baitin wada'ahu Allah fil ardh?" Ya Rasulullah, apa tempat ibadah yang pertama dibangun di muka bumi? Kata Nabi, Ka'bah. Abu Dzar bertanya lagi, setelah itu tempat ibadah apa lagi nomor 2? Kata Nabi, Baitul Maqdis. Kam kana bainahuma? Berapa jarak antara pembangunan Ka'bah dengan Baitul Maqdis? Kata Nabi, 40 sana. Perbedaan antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis itu 40 tahun. Jadi Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim, 40 tahun kemudian baru dibangun Baitul Maqdis. Siapa yang bangun Baitul Maqdis? Ada riwayat yang mengatakan Nabi Sulaiman, tapi itu keliru. Karena kalau jarak Ka'bah dengan Baitul Maqdis itu 40 tahun, nggak mungkin Nabi Sulaiman. Karena jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman itu bukan puluhan, ratus tahun. Sementara Nabi mengatakan jarak antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis 40 tahun. Makanya Imam Ibnu Asyur mengatakan yang membangun keduanya sesungguhnya adalah Nabi
Nabi Ibrahim. Tapi apakah Nabi Ibrahim membangun yang pertama kali? Bukan juga, beliau hanya renovasi aja. Siapa yang membangun pertama kali? Ada yang bilang malaikat, ada yang bilang Nabi Adam. Intinya Nabi Ibrahim hanya melakukan renovasi, dan Nabi Sulaiman adalah orang yang melakukan renovasi Baitul Maqdis setelah Nabi Ibrahim. Baik, setelah Nabi Sulaiman menyelesaikan renovasi Baitul Maqdis, maka Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bangun Baitul Maqdis lalu berdoa. Kenapa? Karena Anda tahu berdoa setelah amal saleh sangat didengar oleh Allah Azza wa Jalla. 3 doa Nabi Sulaiman waktu itu. Doa yang pertama, ya Allah, i'tini inni as'aluka hukman yuafiqu hukman. Berikanlah keputusanku, taufikmu, sehingga tidak ada keputusanku yang salah. Dikabulkan oleh Allah. Doa Nabi Sulaiman yang kedua, ya Allah berikan aku kekuasaan yang tidak dimiliki siapa lagi sampai kiamat. Berkuasa dunia 100%. Bahkan berkuasa kepada jin dan malaikat dan manusia. Kata Allah diberikan. Kemudian doa yang ketiga. Doa yang ketiga, ya Allah, siapapun yang masuk Masjidil Aqsa la yanhazuhu illa salat. Satu-satunya tujuan masuk Masjidil Aqsa ini salat. La tukhrijuhu illa kayaumi waladatu ummu. Janganlah ia keluar dari masjid ini kecuali ia telah bersih seperti bayi yang baru lahir. Tapi dengan syarat tadi, tujuan Anda masuk satu-satunya adalah salat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalaupun di Masjid Baitul Maqdis ini ada minum, dia nggak akan minum. Misalnya pun dia dahaga gitu, dia akan minum keluar. Dia nggak akan minum air yang ada di dalam masjid. Kemana? Kenapa? Agar tujuannya masuk masjid betul-betul masuk untuk sholat. Kalau orang sekarang masuk Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, tujuan pertamanya selfie. Sudah, kalau ada tujuan lain selain salat, keluarnya nanti dapat kebaikan tapi tidak sampai sebersih Anda dilahirkan oleh ibunda. Ini pelajaran bagi Anda yang mau ke Masjidil Aqsa. Nanti kalau Anda mau masuk ke dalam Masjidil Aqsa-nya, pastikan Anda tidak masuk kecuali untuk sholat. Satu-satunya. Jangan ada tujuan-tujuan lain. Oh, saya mau jabat tangan dengan imamnya. Oh, jangan. Itu pun jangan jadi tujuan. Satu-satunya tujuan hanya salat. Kata Nabi SAW, begitu Anda keluar dari masjid, persis seperti Anda baru keluar dari rahim ibu. Dosa Anda dibersihkan oleh Allah. Itu sebabnya dinamakan dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis artinya adalah tempat yang suci, rumah yang suci, masjid yang suci. Karena semua orang yang memasukinya dengan satu tujuan, yaitu salat, maka ia akan keluar dalam keadaan suci. Ini keistimewaan Baitul Maqdis. Kalau Anda salat di Masjidil Haram, Anda dapatkan pahala 100.000 kali. Tapi nggak ada jaminan selesai dari Masjidil Aqsa Haram, Anda keluar, Anda bersih, suci, seperti baru dilahirkan. Itu nggak ada jaminan itu. Anda salat di Masjid Nabawi, Anda dapatkan pahala sebanyak 1000 kali lipat. Tapi apakah Anda dapatkan kesucian seperti baru lahir? Tidak ada. Di Masjidil Aqsa memang cuma 500 kali lipat. Waduh, sedikit sekali. Betul sedikit, tapi ada yang istimewa. Bahwa semua orang yang Masjidil Aqsa dengan satu-satunya tujuan salat, maka mereka akan keluar dari Masjidil Aqsa dengan
keadaan suci. Jamaah sekalian, Bukhtanasar, penjahat kelas kakap sepanjang usia bumi, ketika beliau menguasai Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa digunakan, difungsikan untuk tempat sampah. Jadi siapa yang mau buang sampah harus buang sampah di Masjidil Aqsa. Makanya Allah perintahkan Nabi Musa untuk membebaskan Baitul Maqdis itu, mengusir Bukhtanasar ini dengan kekuatan jihad. Sayangnya Bani Israel waktu itu tidak ada yang mau jihad bersama Nabi Musa. Siapa yang berjihad? Yang kemudian berjihad adalah muridnya Nabi Musa, yaitu siapa namanya? Syam. Baiklah jemaah sekalian. Selanjutnya mari kita lihat apa ibadah-ibadah. Syuruk jam berapa Pak? 5.27, 2 menit lagi. Apa pelajaran-pelajaran yang dapat kita intisarikan dari nama Allah Al-Quddus? Penulis berkata, Allah subhanahu huwal quddus bi kulli i'tibar, al-munazzahu 'anil itlaq wa taharatul 'abdi minhu wa bih. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dengan segala standar-standar suci itu. Jadi berapapun standarisasi maha suci, semuanya hanya ada pada Allah. Itulah sebabnya tidak ada hamba yang bisa menjadi suci kecuali dengan Allah dan dari Allah. Dengan Allah dari Allah. Ini dua. Anda suci dari Allah, artinya dari kitabullah dan sunnah. Di sini tempat kesucian itu. Tapi walaupun di dalam Al-Quran dan hadis ada kesucian, Anda tidak akan bisa kecuali dengan Allah, dengan bantuan Allah. Jadi kesucian itu dari Allah dan dengan Allah. Dari Allah, Al-Quran dan hadis, perintah dan menjauhi larangan. Tapi Anda tidak akan bisa menjalankan perintah menjauhi larangan kecuali dengan bantuannya Allah. Jadi kalau Anda bertanya, bagaimana aku suci? Jawabannya, kenali di mana tempat kesucian itu. Nomor 2, kenali kekuatan Anda untuk bisa menjadi suci. Kesucian adanya dari Allah, yaitu di dalam Al-Quran. Kemudian diajarkan juga oleh Nabi. Di sanalah tempat kesucian itu dapat ditemukan. Lalu di mana saya dapatkan kekuatan untuk menjalankan kesucian? Anda dapatkan kesucian itu dari Allah. Makanya kesucian dari Allah dan dengan Allah. Dengan Allah artinya dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah yang pertama adalah pertolongan Allah dalam hati Anda. Allah berikan hati Anda taufik. Makanya di antara doa yang sangat penting kita rutinkan, ayat 15 dalam surat Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, berikanlah aku ilham. Anda tahu ilham? Ilham itu artinya lepasnya hati dari kelalaian. Jemaah sekalian, di depan Anda kebaikan ini banyak. Tapi kalau Anda lalai, makanya tidak satu pun dilakukan. Saya katakan jemaah sekalian, dengar baik-baik. Anda tidak butuh kebaikan baru lagi untuk masuk surga. Kebaikan yang saat ini Anda tahu itu udah cukup jadi pintu surga bagi Anda. Masalahnya Anda sering terhalangi dengan lalai. Anda sering terhalangi dengan lalai. Uang Anda banyak, tapi karena lalai tidak sedekah. Waktu duha mestinya salat, karena lalai akhirnya tidak salat. Makanya saya dan Anda miskin amal saleh karena lalai itu. Apa yang menghilangkan lalai? Ilham. Itu yang menghilangkan lalai. Maka minta kepada Allah ilham. Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan aku ilham.
ilham yang membangunkan hati yang tidur, ilham yang menyadarkan hati yang terlalai. Kalau tidak ada ilham, hati ini akan terus lalai. Kalau tidak ada ilham, hati ini akan terus menerus tidur. Ya Allah, berikan aku ilham. Ilham untuk apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Agar aku bersyukur terhadap semua nikmat. Nomor 2, berikan ilham bersyukur atas semua kebaikan orang tua. Nomor 3, wa an a'mala salihan tarda. Berikan aku ilham agar aku terus menerus melakukan amal saleh yang Engkau ridai. Jadi ini doa, jangan lagi Anda lupa. Lalu bagian akhir dari doa, wa aslih li fi zurriyati. Solehkan semua keturunanku. Inni tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu. Inni tubtu ilaika wa ana minal, dan aku orang yang pasrah. Jadi ini doa jangan lagi Anda tinggalkan. Supaya apa? Supaya hati ini terus sadar, supaya hati ini terus bangun. Hati ini tidak boleh tidur, tidak boleh lalai. Kebaikan di depan Anda banyak, tapi kalau Anda lalai, Anda nggak akan lihat apa-apa. Misalnya orang miskin lewat di depan kita, orang miskin jujur layak bantu, kita liatin aja. Hati ini nggak tergerak untuk memberi. Kenapa ya? Hati Anda sedang tidur, makanya dia nggak memberikan Anda gerak. Maka kita butuh ilham. Ilham itu yang membuat hati ini sadar dengan semua kebaikan. Baik jamaah sekalian, waktu syuruk sudah masuk. Penutup aja ya. Di sini penulis mengatakan perbuatan paling dahsyat mengotori seseorang adalah kezaliman. Jadi kalau Anda nggak mau kotor, jangan zalim. Jangan zalim kepada Allah yaitu syirik. Jangan zalim kepada manusia yaitu melanggar hak. Dan jangan pula Anda zalim terhadap diri Anda yaitu dosa-dosa Anda. Baik, demikian kajian kita pagi ini. Semoga bermanfaat. Bagi jamaah yang hendak bertanya, dipersilakan. Iya, Pak Hendra. Iya. Ditambah setelah itu ditambah dengan subuhun kudusun. Apakah sunnah? Kalau dua-duanya diajarkan Nabi ya. Subhanal Malikil Quddus itu diajarkan Nabi. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati wa Ruh itu pun diajarkan Nabi. Tapi Nabi mengajarkan dua-duanya di tempat yang berbeda. Nah itu indahnya belajar. Kita tidak langsung main pecel lele, semuanya digabung. Tetapi Subuhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh diajarkan Nabi dan tempatnya ruku' dan sujud. Subhanal Malikul Quddus diajarkan oleh Nabi dan tempatnya selesai salat witir. Gimana kalau digabung? Jangan digabung. Kalau Anda ingin semirip mungkin dengan ajarannya Nabi, bacakan sesuai tempat. Kalau sudah digabung-gabung, memang dua-duanya ajaran Nabi, tapi menggabungkannya ini sudah tidak mirip lagi. Jadi dengan demikian yang terbaik dua-duanya ajaran Nabi, tapi yang beliau ajarkan di tempat yang berbeda. Itu lebih utama. Maka selesai salat witir, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Subuhun Kudus itu nanti waktu ruku, waktu sujud, atau sebelumnya Anda ruku dan sujud. Itu cara terbaik yang langsung disampaikan oleh Nabi kita. Nah orang sekarang digabung, tapi itu bukan standar. Kalau Anda ingin standar itu adalah yang langsung diajarkan Nabi adalah sesuai tempat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan kedua?
ayat 15. Surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Bagian akhir dari ayat itu agak panjang bagian akhirnya, mulai dari Rabbi auzi'ni. Kata Imam Syaukani, doa ini enggak boleh ditinggalkan orang yang udah berusia 40 tahun ke atas. Anda lihat ayatnya nanti baik-baik. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, sehingga ketika ia telah matang dan usianya 40 tahun, maka ia mengatakan Rabbi auzi'ni. Anak-anak tidak boleh baca, boleh, tapi tidak boleh meninggalkannya orang yang sudah berusia 40 tahun. Iya, pertanyaan yang ke ayat berapa tadi? Ayat 15. Kemudian dalam ayat 15 dalam surat Al-Ahqaf. Doa seperti itu 2 kali dalam Al-Qur'an. Yang pertama surat Al-Ahqaf tadi ayat 15. Satunya lagi dalam surat An-Naml ayat yang ke-27. Ayat yang ke-19. Nah, ya. Ayat 19 surat An-Naml, ayat 15 surat. Cuma bedanya di ujung. Kalau dalam surat An-Naml bunyinya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Ini An-Naml ayat 19. Nah, kalau Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وأنا من المسلمين. Nah, mana yang lebih baik dua-dua? Dua-duanya sama-sama baik. Tapi yang lebih lengkap adalah ayat 15 itu. Kalau An-Naml itu murni doa untuk Anda sendiri. Kalau ayat 15 di situ ada doa untuk anak-anak dan keturunan. Baik, tidak ada lagi? Iya, Fadhol. Mengenai sholat tadi di Masjid Baitul Maqdis, itu apakah ada khusus melaksanakan sholat di sana tuh sholat sunnah atau harus ikut berjamaah atau sholat khusus Baitul Maqdis enggak ada. Yang penting masuk ke Baitul Maqdis tujuannya sholat jamaah atau sholat sunnah. Intinya jangan ngapa-ngapain di dalam kecuali sholat. Repot juga saya mau foto-foto, emang repot juga. Kalau tujuan Anda memang untuk kesucian, ya foto-foto orang saja ambil. Adapun Anda masuk, kalau bertepatan dengan sholat wajib Anda ikut berjamaah. Kalau enggak bertepatan dengan sholat wajib, lakukan sholat sunnah. Tapi di dalam masjid jangan lakukan apapun kecuali sholat. Nanti keluarnya Anda keluar dalam keadaan suci. Gitu ya. Adapun sholat yang khusus enggak ada, sholat khususnya enggak ada. Kalau bertepatan sholat wajib ikutlah berjamaah. Kalau enggak bertepatan dengan sholat wajib, silakan sholat sunnah. Dan orang seusia kita ini boleh masuk ke dalam. Yang enggak boleh masuk ke dalam 40 tahun ke bawah. Jadi Anda kalau mau masuk diperiksa oleh polisi Israel, tentara Israel. Mana paspor? Usia 40 tahun ke bawah enggak boleh masuk. Ini kalau di dalam ribut susah diamani. Tapi kalau yang masuk model-model kita usia berapa? 60 tahun, silakan masuk cepat. Itu ya itulah mereka berkuasa, mau diapain? Baik jemaah sekalian, tidak ada lagi kan? Oh, masya Allah. Silakan baik. menarik mengenai makna sholat di Baitul Maqdis. Dan jalannya adalah suci. Kalau dibandingkan dengan kita pergi haji, yang hanya mendapatkan
Karena al-hajjur mabrur, haji yang mabrur itu laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasannya kecuali surga. Kemudian haji yang mabrur itu juga mensucikan seseorang seperti dilahirkan oleh ibunya. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama dua-duanya. Haji iya, Masjidil Aqsa juga iya. Nah, itu yang paling utama. Tapi kalau Anda mau milih, pilihlah yang wajib. Karena haji ini wajib, ke Masjidil Aqsa itu bukan, ke Masjidil Aqsa itu enggak wajib. Dahulukan yang wajib baru yang sunnah. Itu kalau memilih. Tapi minta uang kepada Allah lebih banyak supaya tidak perlu milih. Dua-duanya dipilih. Tahun ini haji, habis hajian nanti langsung ke Baitul Maqdis. Baik jemaah sekalian, kalau Masjidil Aqsa aman, insya Allah tanggal 25 Desember besok kita ada rencana ke Baitul Maqdis, insya Allah Taala. Dan kalau ada perlindungan rezeki dari Allah, tahun besok insya Allah kita haji juga. Tinggal mau ikut, ayo minta rezekinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.